Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 11112400057. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Bayangkan sebuah kota kecil, jalanannya mulai rusak, sekolah-sekolah membutuhkan renovasi, dan puskesmas kekurangan obat. Lalu datang kabar dari pusat, dana transfer ke daerah dipotong demi efisiensi fiskal nasional. Pertanyaannya, apakah ini adil? Apakah ini legal? Dan bagaimana seharusnya pemerintah daerah merespon? Dalam video ini kita akan menganalisis kebijakan pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari sudut pandang hukum pemerintah daerah, desentralisasi fiskal, dan prinsip otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transfer ke daerah atau TKD adalah aliran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. TKD terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Kenapa ini penting? Karena rata-rata 85 hingga 90% pendapatan daerah Indonesia masih bergantung pada transfer dari pusat. Tanpa TKD, banyak daerah tidak mampu membiayai layanan desentralisasi sendiri. Inilah yang disebut vertical fiscal imbalance, di mana ketimpangan antara besarnya kewenangan yang dimiliki daerah dengan terbatasnya sumber pendapatan yang mereka kuasai. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Inilah fondasi otonomi daerah di Indonesia. Namun, Indonesia bukan negara federal. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pemerintah pusat memegang kendali tertinggi. Teori desentralisasi membedakan tiga bentuk yaitu dekonsentralisasi, delegasi, dan devolusi. Indonesia menganut devolusi terbatas, di mana daerah diberi kewenangan luas namun tetap dalam koridor yang ditentukan oleh pusat. Pertanyaannya, ketika pemerintah pusat memotong TKD dengan alasan efisiensi fiskal nasional, apakah ini sesuai dengan semangat otonomi? Menurut pakar hukum tata negara Banjarmanan, otonomi harus bersifat nyata, bukan sekedar formal. Otonomi tanpa fiskal yang memadai hanyalah otonomi semu. Secara hukum, pemerintah pusat berwenang menetapkan besarnya dan formula transfer daerah. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kita kenal dengan Undang-Undang HKPD. Jadi, pemotongan TKD tidak serta-merta melanggar hukum, namun ada syaratnya. Pertama, pengurangan tidak boleh sampai mengganggu pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM, yakni layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kedua, kebijakan harus proporsional dan berbasis data kondisi fiskal yang terukur. Ketiga, proses harus melibatkan konsultasi dengan daerah, bukan keputusan sepihak dari pusat. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan undang-undang Pemda dan prinsip otonomi yang dijamin konstitusi. Menghadapi berkurangnya TKD, pemerintah daerah X mengambil langkah menaikkan pajak bumi dan bangunan serta retribusi parkir. Apakah ini legal? Jawabannya iya, sepanjang memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Jenis pajak harus termasuk dalam daftar yang diizinkan Undang-Undang HKPD, PBB, dan retribusi parkir memang termasuk di dalamnya. 2. Tarif tidak boleh melampaui batas maksimum yang ditetapkan undang-undang. Untuk PBB misalnya, tarif maksimumnya adalah 0,5%. 3. Kenaikan harus ditetapkan melalui peraturan daerah yang disetujui DPRD, bukan sekedar keputusan eksekutif sepihak. 4. Harus dapat dibuktikan bahwa kenaikan pajak ditujukan untuk membiayai layanan publik, bukan menutup efisiensi belanja daerah. Jika semua syarat ini dipenuhi, tindakan Pemda adalah sah secara hukum, bahkan merupakan ekspresi nyata dari otonomi fiskal yang dijamin konstitusi. Namun, di lapangan, masyarakat masih memprotes kenaikan pajak dianggap memberatkan. Disinilah asas proporsionalitas berperan. Meskipun Pemda berwenang menaikkan pajak, kenaikan itu harus setara dengan kemampuan warga membayar. Jika kenaikan dianggap tidak proporsional, masyarakat berhak mengajukan gugatan atau uji material terhadap perda tersebut ke Mahkamah Agung. Gubernur pun memiliki kewenangan untuk mengevaluasi bahkan membatalkan perda kabupaten atau kota yang tidak sesuai aturan. Artinya ada check and balances yang bekerja baik dari atas maupun dari bawah. Kasus ini bukan sekedar
sekedar soal anggaran. Ini adalah cerminan dari tantangan terbesar desentralisasi di Indonesia. Bagaimana membagi kewenangan secara adil tanpa melemahkan satu pihak demi kepentingan pihak lain. Pemerintah pusat perlu ingat efisiensi fiskal tidak boleh menjadi alibi untuk memangkas otonomi yang telah dijamin konstitusi. Pemerintah daerah perlu ingat menaikkan pajak adalah hak, tetapi hak yang harus digunakan dengan bijak dan berdasarkan hukum. Dan kita semua perlu ingat, desentralisasi yang baik bukan hanya soal pembagian kewenangan, ia adalah soal keadilan dalam pembagian sumber daya. Terima kasih. Itulah penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.